harus nggak bisa deket ternyata. Nah, trigliserida ini tadi sudah betul, strukturnya sendiri adalah tersusun dari 3 molekul asam lemak yang kemudian sebenarnya terkoneksi atau kita sebut sebagai ada proses ya, terkoneksinya dengan proses esterifikasi di backbone satu gliserol. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan berbagai sumber dari bahan pangan yang bisa kita ekstrak lemak dan juga minyaknya, baik secara dari bahan pangan yang nabati maupun hewani. Juga kemudian saya akan sampaikan dari segi nutrisinya bagaimana, dan kemudian bagaimana struktur molekul, struktur kimia ini mempengaruhi karakteristik dari fats dan juga oils. Nah, kita akan belajar di sana. Pertama kita review dulu, ini adalah struktur kimia, ya, ini adalah gliserol, kita sebut sebagai gliserol backbone, yang kemudian namanya trigliserida, berarti ada 3 tri fatty acids yang kemudian ya melalui proses esterifikasi ini terkoneksi dengan gliserol backbone. Mas ingat ya, kalau nggak ada double bond berarti kita sebut sebagai asam lemak jenuh ya. Yang ini namanya apa? Cuma ada 1 nih double bondnya. Namanya MUFA tuh singkatan dari apa? Keren. Kalau PUFA? Polyunsaturated fatty acid. Ya, jadi kalau misalnya berpasangannya cuma 1 mono, berpasangannya lebih dari 1 polyunsaturated fatty acid. Ya, masih ingat? Jangan ketuker. Ya, cara ingatnya gampang. Kalau misalnya ada pasangannya, berpasangan, nggak jenuh lagi. Ya, sama kayak misal kehidupan kita. Kalau misalnya ada pasangannya, kan lebih berwarna, lebih nggak jenuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertama dari segi struktur ada atau tidaknya ikatan rangkap ini kemudian sudah membuat lemak ini berbeda. Kalau tidak ada ikatan rangkapnya kita sebut sebagai lemak jenuh. Kalau ada ikatan rangkapnya itu kita sebut sebagai lemak yang ini tidak ada, maka saturated berarti lemak jenuh, yang ini adalah lemak tidak jenuh. Nah, di sini untuk fatty acid sendiri memang ragamnya itu ada banyak sekali. Ukuran dari atau panjangnya rantai ini juga sangat beragam, mulai dari yang apakah coba ada yang bisa open mic?
Kita coba ya. Maaf Bu, suaranya pecah-pecah. Suaranya kenapa? Suaranya tidak jelas. Di saya pecah-pecah. Suaranya pecah. Nah, oke. Sekarang apakah sudah berubah yang di Zoom? Lumayan, Bu. Sudah, Bu. Apa? Sudah berubah atau belum? Sudah, Bu. PPT-nya yang di Zoom apakah sudah berubah-ubah? Sudah, Bu. Kok nggak kedengaran lagi? Udah? Oke. Ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Ini tadi terakhir ada di slide ini. Ya. Jadi di sini untuk panjang karbon atomnya sendiri ada yang pendek, ya, ada yang medium, ada yang panjang. Makanya sehingga di sini dari 4 sampai 28 karbon ini memungkinkan untuk kemudian bisa membentuk ya lemak tertentu. Kemudian di sini selain kita bedakan antara saturated dan juga unsaturated, khusus yang unsaturated fatty acid ini yang sering kita dengar, lemak jenuh itu jauh lebih sehat atau tidak sehat dibandingkan lemak tidak jenuh? Yang sehat mana? Lemak jenuh atau lemak tidak jenuh? Yang lebih sehat. Coba angkat tangan deh. Yang memilih lemak jenuh lebih sehat dibandingkan lemak tidak jenuh, angkat tangan. Oke, yang menganggap lemak tidak jenuh lebih sehat. Lemak tidak jenuh lebih sehat dibandingkan lemak jenuh, angkat tangan. Apa ini yang lagi angkat tangan? Ya, yang menggalau angkat tangan. Banyak pasti. Jangan-jangan kalian nggak tahu lagi. Oke, baik. Di sini ya dalam ilmu nutrisi kita selalu menyampaikan bahwa lemak jenuh itu memang memiliki potensi terhadap berbagai resiko yang jauh lebih besar daripada lemak tidak jenuh. Sehingga ya yang saat ini dianggap lebih sehat itu adalah lemak tidak jenuh. Contohnya apa? Yang ada di olive oil. Ya, itu banyak banget lemak enggak jenuhnya. Lemak tidak jenuh itu contohnya apa sih? Omega 3, omega 6, yes, itu contohnya. Ya. Sementara kalau misalnya di mentega ini banyak lemak jenuhnya. Atau misalnya gampang deh, santan. Santan kelapa itu kan kemudian juga banyak diasosiasikan dengan berbagai resiko penyakit. Itu karena memang lemak jenuhnya pun juga dominan di sana, cukup tinggi. Nah di sini meskipun kita sampaikan bahwa lemak tidak jenuh ini lebih sehat dibandingkan lemak jenuh, tetapi pada kenyataannya lemak tidak jenuh itu masih dibagi dua. Ada yang namanya trans fatty acid dan juga cis fatty acid. Pernah dengar lemak trans dan lemak cis? Nah itu. Jadi ketika kita bicara tentang unsaturated fatty acid ini dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. Cis dan juga trans. Banyak di minyak goreng ya, kita sering dengar ada enggak trans fatty acidnya. Kalau ada trans fatty acid, artinya sehat atau enggak sehat? No. Ya betul, karena trans fatty acid meskipun ini masih dalam trans fatty acid ini mengandung double bond, ikatan rangkat yang mana merupakan unsaturated fatty acid, lemak nggak jenuh. Trans fatty acid ini ternyata juga meningkatkan resiko berbagai penyakit, sehingga hati-hati meskipun kita bicara
Ya, secara umum lemak tidak jenuh itu baik untuk kesehatan, tapi dicek lemak nggak jenuhnya harusnya yang cheese. Kalau banyaknya yang ada adalah trans, itu pun juga tidak baik untuk kesehatan. Gitu ya. Nah, sekarang kita review aja. Sudah pernah melihat struktur kimia ini? Mungkin di semester kemarin? Sudah? Ayo. Ya, ini barusannya nih, which is fatty acid. Terus trans fatty acid, bedanya di mana? Ini saya prokes ya, jadi di sini. Bedanya apa? Cis dan trans. Oh, what is the difference? Seberang, mana yang seberang? Yang cis sejajar, ya betul. Kita lihat di bagian yang lingkaran di sini untuk atom hidrogennya sendiri, jika mereka berada di sisi yang sama, itu adalah cis. Kalau misalnya atom hanya sendiri, yang di sini berseberangan, tidak berada di posisi yang sama, ini adalah trans fatty acid. Ya, dari segi struktur kimianya kita bisa mendeteksi. Oke, nah selanjutnya ya, ini adalah beberapa fungsi dari keberadaan lemak di bahan pangan atau konsumsi lemak sebenarnya. Ya, yang pertama, lemak ini ya juga ada beberapa jenis dari asam lemak yang sifatnya esensial. Ada beberapa asam lemak yang kemudian bisa disintesa oleh tubuh manusia secara mandiri. Tapi kemudian ada beberapa asam lemak ya yang tidak bisa tubuh manusia itu mensintesa, sehingga harus kita penuhi dari konsumsi pangan. Itu. Kemudian yang kedua, tetap lemak ini bisa memberikan energi. 1 gram lemak bisa memberikan berapa kalori atau kilokalori? Ada yang ingat? Kalian udah ambil ilmu gizi belum? Oh, oke, ya udah nanti aja. Ini lemak ini merupakan juga sumber dari energi, ya. Kemudian, nah ini lemak ini memang antara teman atau lawan nanti kita akan bicara. Tapi lemak ini merupakan satu komponen yang memberikan rasa yang umami sebenarnya juga di makanan. Ya, jadi kalau misalnya nyemil-nyemil yang digoreng-goreng itu rasanya tuh menyenangkan gitu ya, karena lemaknya. Ya, jadi ini memang berkontribusi meningkatkan lagi taste dan juga smell, meningkatkan juga appetite dan juga memberikan rasa kencang. Gitu, ya. Sampai kemudian Anda akan melihat juga fungsi dari lemak, ya, ini juga merupakan pelarut untuk beberapa vitamin larut lemak, ADEK, dan juga merupakan prekursor dari hormon. Oleh karena itu, memang saat ini berkembang ada beberapa opini, ya, masyarakat yang takut untuk konsumsi lemak. Ya mungkin di sini deh, ada yang takut konsumsi lemak. Kalau lemak, wah, no lemak gitu, no fats. Apakah deh? Kalau menurut Anda sendiri, lemak itu ada apakah kemudian komponen di bahan pangan yang harus kita hindari? Atau sebenarnya nggak dihindari juga nggak apa-apa? Gini deh, menurut Anda, ya nanti ya bisa angkat tangan. Yang menganggap adalah lemak ini merupakan komponen bahan pangan yang patut untuk dihindari. Silahkan angkat tangan. Nggak apa-apa. It's okay. Ya baik. Yang memiliki opini yang berkebalikan, angkat tangan. Ya. Yang berada di kaum netral, angkat tangan. Oh, nggak ada kaum netral ya. Kaum galau doang ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bicara ya, apakah lemak itu friends or foe? Ya, ini teman atau lawan. Ya, tapi ini merupakan fungsi mengapa manusia ini tetap membutuhkan lemak yang kita konsumsi dari bahan pangan. Teman-teman saat ini masih berada di masa
pertumbuhan dan juga perkembangan ada banyak hormon yang kemudian masih kalian produksi nih. Tubuh kalian tuh masih butuh lemak sebagai prekursor hormon. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, di sini ya saya sampaikan dulu, memang saat ini konsumsi lemak ini banyak dikaitkan dengan resiko beberapa penyakit. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Fat consumption, ya, ini ada hubungannya dengan obesitas, jantung, dan juga tipe 2 diabetes mellitus. Ya, ini nanti Anda akan belajar banyak di mata kuliah lain. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apakah lemak itu merupakan lawan atau kawan? Di satu sisi kita sudah sama-sama melihat berbagai pentingnya ya konsumsi dari lemak. Di sisi lain tadi saya sampaikan juga fat consumption ini juga bisa meningkatkan resiko dari beberapa penyakit jantung, diabetes mellitus, yaitu adalah beberapa contoh penyakitnya. Sekarang kemudian ketika kita bicara apakah lemak itu lawan atau kawan, ya, mungkin saya ingin mendengarkan opini dari teman-teman dulu. Ya, tadi siapa namanya? Siapa namanya? Deborah. Oke, baik. Deborah mungkin bisa menyampaikan opini mengapa Anda tadi yang mungkin harus diperhatikan dengan seksama. Ya. Sebetulnya saya kurang tahu juga Bu. Sebenarnya saya belum pernah cari tahu tentang hal ini. Cuman saya dengar dari orang tua atau iklan-iklan di mana makan makanan berlemak itu bisa memicu kolesterol. Gitu. Cuman saya tidak tahu bagaimana mekanismenya kalau bisa memicu kolesterol gitu sih Bu. Maka menurut saya ya jangan berlebihan gitu. Harus dihindari yang berlebihan itu. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi. Siapa tadi? Angkat tangan. Disuruh. Masa ditunjuk yang tadi berada di pihak satunya? Ya ampun. Ini anak TP nggak malu-malu loh. Ya, silahkan. Eliana. Ya, baik. Terima kasih. Di sini